pemirsa, kembali lagi bersama saya Zahra Amarahim dalam program Redaksi Siang. Pemirsa, kali ini saya akan melaporkan kembali berita yang memberitakan kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas KPI 5B. Pemirsa, di kelas KPI 5B ini di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita minggu kemarin hari Senin tanggal 18 November 2025 itu mempresentasikan tentang proposal investigasi yang si beritanya itu akan dilakukan di 2 minggu ke depan. Nah, jadi kita itu disuruh bikin proposal investigasi berita sama Pak Adi yang sudah ditugaskannya di minggu sebelumnya ketika online karena ada kegiatan akreditasi di program BKI. Nah, terus kemudian kita disuruh bikin proposalnya. Proposalnya itu meliputi kegiatan apa saja yang akan ada di berita investigasi yang akan kita buat, lokasinya di mana, latar belakang masalahnya apa yang akan kita angkat, yang akan kita ungkap, lalu bagaimana naskahnya, bagaimana tata cara peliputannya, bagaimana teknisnya, dan apa saja yang kita butuhkan, biaya, anggaran gitu, itu semua sudah harus lengkap ada di proposal seperti itu, karena meliputi 3 fase, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di dalam praproduksi ini kan ada ada perencanaan, dan di fase produksinya itu adalah ketika eksekusinya, eksekusi yang sudah direncanakannya. Kemudian di sekelas itu terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan 3 kelompok ini itu gak boleh mengangkat tema yang sama. Jadi yang pertama itu, di kelompok pertama itu tentang pungutan liar yang ada di wisata religi Banten, yaitu ziarah. Di situ kelompok 1 itu mereka lengkap ngasih foto-fotonya juga di Banten, di religi Banten itu kayak gimana. Jadi banyak pungutan liar, kayak kotaknya tuh bentuknya kotak infak, tapi tuh nggak tahu si infaknya itu disalurkannya kemana. Ada juga yang ketika kita mau masukin uang infaknya itu langsung nggak ke kotaknya, tapi ke tangan orang yang jaganya. Jadi setiap kotak infak itu sudah ada yang jaga gitu, seperti itu. Jadi itu yang mau ditelitinya tuh pungutan liar itu yang ada di wisata religi tersebut. Kemudian dari kelompok 2 sendiri itu meneliti, mau mengangkat investigasi tentang anak jalanan eksploitasi gitu. Terus udah gitu latar belakangnya apa nih, yang latar belakangnya sehingga anak-anak yang harusnya sekolah, bermain, belajar itu mereka malah mengamen di jalanan gitu. Meskipun mereka kayak jualan tisu atau mereka jualan air minum atau jasa lap-lap kaca itu, meskipun kayak gitu, tapi kan gimana ya, harusnya anak kecil itu belum bekerja, itu belum umurnya untuk umur bekerja, itu masih umur mereka untuk explore lagi kegiatan-kegiatan yang positif. Terus udah gitu harusnya itu adalah menjadi fase mereka, umur mereka ketika mereka belajar, bermain, beradaptasi bersama lingkungannya, seperti itu, dan mencoba hal-hal baru, kegiatan baru di umurnya. Lalu ada di kelompok ketiga ini mau menginvestigasi tentang sampah yang ada di pantai di Labuan. Dan itu tuh pantai di Labuan itu kan sampahnya banyak banget, dan udah pernah ada Pandawara juga yang kesana, dan Pandawara juga sampai nyerah seperti itu karena itu sampahnya benar-benar numpuk banget. Dan ketika kelompok 3 ke lokasinya juga, itu sampahnya udah banyak banget, dan ada berbagai macam sampah, ada hewan, ada kucing yang udah mati ada di situ, terus sampah-sampah plastik, dan pokoknya kayak semua jenis sampah itu ya berkumpul di situ. Dan emang itu sebenarnya sebelumnya udah bersih sama Pandawara, dibersihin, dan kotor lagi karena emang masyarakatnya yang nggak mau buang sampah di tempatnya. Emang mereka maunya tuh sampah dibuangnya ke situ, seperti itu. Nah pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan di
kegiatan pembelajaran di teknik reportase dan investigasi berita di kelas KPI 5B. Saya Zahra Marahim melaporkan untuk Anda dan sampai jumpa.